Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you always be happy and keep healthy. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Adapun tujuan dari pembelajarannya adalah dengan membaca, siswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Menyebutkan peristiwa-peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Mengidentifikasi berbagai peristiwa dalam upaya pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Mengenal Ahmad Subarjo dan mengidentifikasi perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Memahami peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dengan penuh tanggung jawab. Mengetahui kosakata baku, tidak baku, dan arti kata dalam peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Membuat ulasan teks sejarah non-fiksi yang terdapat dalam peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Say basmalah before learning. Bismillahirrahmanirrahim. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun, kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Untuk lebih jelasnya, mari kita membaca peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Soleh dan soleha, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, maka dibentuklah badan-badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Adapun badan yang pertama dibentuk adalah BPUPKI, yang merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Komaki Chiharada dan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI, nama dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan yang kedua adalah PPKI, yang merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk sebagai pengganti BPUPKI dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI, nama dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa menjelang pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para golongan tua dan golongan muda. Peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut bertujuan agar Bung Hatta dan Bung Karno fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan, serta mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada malam harinya, tanggal 16 Agustus 1945, Mr. Ahmad Subarjo menengahi golongan muda dan golongan tua, hingga diperoleh kesepakatan bahwa proklamasi akan dilaksanakan esok hari,
yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang kita akan membahas peristiwa proklamasi kemerdekaan. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Insinyur Soekarno. Menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat, para tokoh berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengibaran bendera merah putih. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno dan kemudian diketik oleh Sayuti Melik, yang kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Dan berikut adalah pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pengibar bendera merah putih saat proklamasi diadakan yaitu S. Suhud dan Latif Hendraningrat. Bendera sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Setelah kalian mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi, tahukah kalian siapa yang mendapat julukan sebagai pahlawan proklamator Indonesia pada tahun 1986? Ya benar, mereka adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Untuk mengetahui biografi kedua tokoh tersebut, silakan Soleh dan Solehah baca pada halaman 96 dan 97. Peristiwa sesudah pembacaan teks proklamasi. Akibat dari teks proklamasi Indonesia, maka terjadilah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menyambutnya dengan antusias, sukacita, dan penuh gembira. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan melalui wartawan kantor berita Domei atau sekarang kantor berita Antara. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Kemudian, pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur. 2. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Adanya dukungan rakyat secara spontan dengan diadakan rapat, dan adanya peristiwa-peristiwa heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proses pembentukan NKRI. Untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang. Di antaranya, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah. Perlawanan fisik atau peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan diantaranya adalah 1. Peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 10 November 1945, meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan banteng, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. 2. Pertempuran Ambarawa atau Palaya Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. 3. Bandung Lautan Api. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan nama Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan lain. Di antaranya adalah 1. Perundingan Linggarjati. 2. Perundingan Renville. 3. Perjanjian Remroyen. Perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang menggiringnya? Ayo, kita cari tahu bersama. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Secara garis besar, tindak lanjut Perjanjian Remroyen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsseven. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II yang menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS pada akhir bulan Desember 1949 dan pada akhirnya tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Setelah kalian membaca teks narasi sejarah tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi,
Dapatkah kalian mencari kata baku dan kata tidak baku beserta dengan artinya? Namun sebelumnya, tahukah kalian apa itu kata baku dan tidak baku? Ya, betul. You are smart. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejahan bahasa Indonesianya sudah benar, serta bersumber dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Setelah kalian dapat menentukan kata baku dan tidak baku, dapatkah kalian membuat ulasan teks dari teks narasi sejarah yang telah kalian baca? Namun sebelum kalian membuatnya, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat ulasan teks. Di antaranya adalah mencatat identitas karya yang akan diulas. Catat hal-hal menarik atau penting dari karya yang diulas. Menelaah kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan. Memberikan saran untuk penikmat karya. Untuk kesimpulannya adalah, peristiwa proklamasi terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah dibubarkannya BPUPKI, dibentuklah PPKI yang tujuannya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemerintahan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia adalah hasil dari perjuangan rakyat Indonesia baik sebelum dan setelah proklamasi kemerdekaan. Membedakan kosakata baku, tidak baku, beserta artinya. Mengetahui cara membuat ulasan teks sejarah non-fiksi. Untuk lebih memahami materi, silakan Soleh dan Soleha kerjakan tugas halaman 82 dan halaman 117. Bila ada kendala, silakan hubungi wali kelas masing-masing ya. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Soleh dan Soleha dapat memahami materinya. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dan gunakan masker bila keluar rumah. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.